Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Putri Rahmadani dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar manajemen dengan dosen pengampu saya, Joni Tesmanto. Selamat menyaksikan. Lingkungan sebagai ruang lingkup kegiatan organisasi. Organisasi bisnis akan berhadapan dengan lingkungan organisasinya, baik lingkungan yang secara langsung mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kegiatan organisasi bisnis, maupun lingkungan yang secara tidak langsung terkait dengan organisasi bisnis. Pada intinya, setiap organisasi atau perusahaan pada akhirnya perlu menyadari bahwa apapun yang dilakukan, ini merupakan upaya untuk mengerti lingkungannya. Sebagai bagian dari lingkungan masyarakat, maka organisasi bisnis perlu memiliki tanggung jawab bahwa kegiatan yang dilakukan membawa ke arah perbaikan lingkungan masyarakat pada umumnya, dan bukan sebaliknya. Sebagai contoh, perusahaan yang membuang limbah seenaknya pada dasarnya kurang bertanggung jawab terhadap lingkungan masyarakat. Perusahaan perlu memberikan tanggung jawab sosial sebagai konsekuensi logis keberadaannya dalam lingkungan dan masyarakat. Hanya saja tanggung jawab sosial yang harus dipikul perusahaan ini semestinya dilakukan dengan lebih baik oleh pemerintah, sehingga posisinya tidak terlalu menjadi kekuatan yang dominan di masyarakat. Namun bersama-sama dengan pemerintah dan masyarakat mewujudkan lingkungan ke arah yang lebih baik. Mengelola tanggung jawab sosial dari perusahaan. Perkembangan yang pesat dalam teknologi informasi membawa konsekuensi logis bahwa masyarakat semakin mudah untuk memperoleh informasi. Informasi terkait dengan apa yang baik bagi masyarakat termasuk juga apa yang tidak. Oleh karena itu, perusahaan akan berhadapan dengan tuntutan yang lebih besar dari sisi tanggung jawab sosial, seiring dengan semakin besarnya kesadaran masyarakat akan lingkungannya. Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Strategi reaktif. Kegiatan bisnis yang melakukan strategi reaktif dalam tanggung jawab sosial cenderung menolak atau menghindarkan diri dari tanggung jawab sosial. Strategi defensif. Strategi defensif dalam tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan penggunaan pendekatan legal atau jalur hukum untuk menghindarkan diri atau menolak tanggung jawab sosial. 3. Strategi akomodatif. Beberapa perusahaan memberikan tanggung jawab sosial berupa pelayanan kesehatan, kebersihan, dan lain sebagainya, bukan dikarenakan perusahaan menyadari perlunya tanggung jawab sosial, namun dikarenakan adanya tuntutan dari masyarakat dan lingkungan sekitar akan hal tersebut. Tindakan seperti ini terkait dengan strategi akomodatif dalam tanggung jawab sosial. Strategi proaktif. Kegiatan bisnis yang melakukan strategi proaktif dalam tanggung jawab sosial memandang bahwa tanggung jawab sosial adalah bagian dari tanggung jawab untuk memuaskan stakeholder. Jika stakeholder terpuaskan, maka citra positif terhadap perusahaan akan terbangun. Manfaat tanggung jawab sosial, yaitu manfaat bagi perusahaan. Manfaat yang jelas bagi perusahaan jika perusahaan memberikan tanggung jawab sosial adalah munculnya citra positif dari masyarakat akan kehadiran perusahaan lingkungannya. Kegiatan perusahaan dalam jangka panjang akan dianggap sebagai kontribusi yang positif bagi masyarakat. Manfaat bagi masyarakat. Manfaat bagi masyarakat dari tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan sangatlah jelas. Selain bahwa beberapa kepentingan masyarakat diperhatikan oleh perusahaan, masyarakat juga akan mendapatkan pandangan baru mengenai hubungan perusahaan dan masyarakat yang barangkali selama ini hanya sekedar dipahami sebagai hubungan produsen dan konsumen atau hubungan antar penjual dan pembeli.
masyarakat akan memiliki pandangan baru bahwa hubungan antar masyarakat dalam dunia bisnis perlu diarahkan untuk kerjasama yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Manfaat bagi pemerintah. Sebagai pemerintah, dengan adanya tanggung jawab sosial dari pemerintah juga sangatlah jelas. Pemerintah pada akhirnya tidak hanya berfungsi sebagai wasit yang menetapkan aturan main dalam hubungan masyarakat dengan dunia bisnis, dalam memberikan sanksi bagi pihak yang melanggarnya. Dimensi etika dalam manajemen. Etika manajemen lebih jauh lagi berbicara mengenai nilai-nilai yang dianut oleh organisasi sehubungan dengan kegiatan bisnis yang dijalankannya. Nilai ini perlu diperjelas lagi ketika misalnya perusahaan dihadapkan kepada berbagai kegiatan bisnis yang sering dijalankan, akan tetapi masih perlu dipertanyakan apakah termasuk etis ataukah tidak. Seperti misalnya apakah beberapa jenis periklanan yang dibuat etis ataukah tidak. Perusahaan memberikan hadiah kepada pelanggan termaksud etis atau tidak. Di satu sisi, perusahaan berupaya untuk mempertahankan loyalitas pelanggan atau konsumen dengan memberikan pelayanan tambahan berupa pemberian hadiah. Akan tetapi, di sisi lain, yang dijual perusahaan sebetulnya bukan hadiahnya, akan tetapi produknya, beserta segala jenis kegiatan yang dilakukannya di masyarakat. Berdasarkan hal ini, maka manajemen sebuah perusahaan perlu memahami benar mengenai konsep etika dalam manajemen. Terlebih jika dikaitkan dengan tanggung jawab sosial yang akan semakin dituntut masyarakat dalam kegiatan bisnis di masa yang akan datang. Nilai personal sebagai standar etika. Nilai personal dapat digunakan untuk mengatur etika lebih lanjut. Mengenalkan sebuah model untuk menilai etika. Model penilaian etika tersebut memberikan panduan apakah suatu tindakan atau kegiatan memenuhi kriteria atau tidak dapat dinilai dari 4 kriteria etika, yaitu dari sisi manfaat, pemenuhan hak-hak, prinsip keadilan, dan sifat pemeliharaan. Nilai personal atau personal value pada dasarnya merupakan cara pandang, cara pikir, dan keyakinan yang dipegang oleh seseorang sehubungan dengan segala kegiatan yang dilakukannya. Nilai personal terdiri dari nilai terminal dan nilai instrumental. Nilai terminal pada dasarnya merupakan pandangan dan cara berpikir seseorang yang terwujud melalui perilakunya, yang didorong oleh motif dirinya dalam meraih sesuatu. Nilai instrumental adalah pandangan dan cara berpikir seseorang yang berlaku untuk segala hal, keadaan, dan diterima oleh suatu pihak sebagai sesuatu yang harus diperhatikan dan dijalankan. Beberapa isu seputar etika. Kreitner memberikan uraian dari beberapa isu seputar etika di masa kini yang seringkali dihadapi oleh perusahaan. Di antaranya, 1. Penggunaan obat-obatan terlarang. 2. Pencurian oleh para pekerja atau korupsi. 3. Konflik kepentingan. 4. Pengawasan kualitas atau quantity control. 5. Penyalahgunaan informasi yang bersifat rahasia. 6. Menyeleweng dalam pencatatan keuangan. Penggunaan aset perusahaan. Pemecatan tenaga kerja. Polusi lingkungan. Cara bersaing dari perusahaan yang dianggap tidak etis. Penggunaan pekerjaan atau tenaga kerja di bawah umur. Pemberian hadiah pada pihak-pihak tertentu yang terkait dengan pemegang kebijakan, dan lain sebagainya. Beberapa isu ini tak jarang terjadi dalam satu perusahaan, sehingga taktis perusahaan tersebut dianggap tidak menjalankan kegiatannya secara etis. Di sisi lain, sebagai perusahaan telah berusaha untuk melakukan yang terbaik, sehingga dengan berbagai isu etika tersebut, peran pemerintah sangat penting untuk dapat menjamin perusahaan dan masyarakat dapat menjalankan kegiatannya secara lebih beretika. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.